Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja lewat hidup setiap kami. Dan kami tahu, Yesus kami sudah hidup. Yesus kami menang. Mengalahkan setiap maut. Mengalahkan setiap kematian. Dan biar kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari perlengkapi setiap kami. Persenjatai setiap kami. Biar hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dan biar hari ini Tuhan, roh pewahyuan pengertian, hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Biar Engkau yang berkata-kata, Roh Kudus-Mu yang tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Mari kita buka di Roma 8 ayat 28. Di Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hari ini Tuhan juga mengingatkan setiap kita tentang cerita Esther saudara. Kemarin kita memperingati Purim betul saudara. Tapi bukan Purim yang seperti orang Israel rayakan. Seringkali Ibu Nani ngomong, kita ini Purim karena Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah menang atas kematian. Amin. Pembalikan keadaan terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib sampai hari ini Dia terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara enggak merasakannya, mungkin saudara enggak melihatnya. Tapi percayalah, Tuhan bekerja sampai hari ini dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk melakukan setiap janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita lihat di kitab Esther saudara. Mumpung masih Purim, kita mau belajar sedikit dari cerita Esther. Hari itu ada seorang Raja Ahasiweros. Dia memerintah 127 daerah. Dia menguasai hampir sepertiga dari dunia ini. Ahasiweros itu saudara. Dari India sampai Afrika, Ethiopia. Di ayat 1 berkata, dari India sampai Ethiopia, sampai Afrika saudara. Dan di hari itu, tahun ketiga di pemerintahannya, dia mengadakan yang namanya pesta. Betul saudara? Hari-hari ini pesta paling 2 hari saudara. Maksimal 3 hari lah. Nanti kasihan GK-nya. Maksimal itu. Saudara tahu? Ahasiweros ngadain berapa bulan? Bukan hari loh saudara. Berapa bulan saudara? 6 bulan saudara. 6 bulan pesta loh. Bisa bayangin. Wah sultan, bukan sultan, raja. Hari ini seringkali kalau orang ngomong, wah itu orang berada, itu orang kaya. Ngomongnya apa? Sultan. Nah, tapi hari ini kita gak ngomong sultan. Iki rojo. 6 bulan. 6 bulan itu bayi sudah bisa tengkurap saudara. Nah iki dari brojol sampai tengkurap pesta terus. Nah itu. Bisa bayangin saudara. 6 bulan saudara. Pesta. Dan hari itu sampai mabok. Nah itu dia itu. Sampai mabok dan akhirnya ngapain? Istrinya yang harusnya dihormati. Pengen dipajang di tempat umum. Betul? Saking bangganya. Bangga boleh. Tapi seringkali kita ini memperlakukan pasangan hidup kita sering salah. Karena apa? Mabok oleh dunia ini. Betul saudara? Seringkali kita ngikut standar dunia. Mabok oleh dunia ini. Jadi kita pengen segala sesuatu bukan yang daripada Tuhan. Dan hari itu Ahasiweros pengen majang istrinya. Saudara tahu? Wasti itu juga pesta. Ahasiweros pesta, Wasti juga pesta. Dan hari itu Wasti dipanggil.
Dan hari itu semua laki-laki, karena pada waktu itu pesta laki-laki sama pesta perempuan dipisah. Dan hari itu Wasti pengen dipanggil. Dan menurut kepercayaan orang-orang dulu, ketika ada perempuan di tengah-tengah pesta, itu adalah kehinaan. Lagi mabuk bos. Raja mau ngomong apa aja boleh. Hari itu Wasti menolak. Dan singkat cerita, rajanya marah. Dipecat jadi ratu. Wasti dibuang karena dia dianggap menghina raja. Sebenarnya bukan menghina raja. Ketika Wasti datang ke tempat raja, lagi pesta seperti itu adalah kehinaan buat Wasti. Penghinaan buat Wasti. Tapi hari itu tetap salah Wasti dan harus dibuang. Singkat cerita, Wasti diceraikan, dibuang. Tidak dianggap lagi namanya ratu, dibuang. Dan hari itu mulai cerita yang sesungguhnya, yaitu Esther. Esther ikut yang namanya Miss Universe. Betul saudara? Itu beauty contest saudara. Betul? Itu pemilihan Miss terbaik. Dan nanti Miss terbaik akan dijadikan istri. Betul saudara? Nah, itulah waktunya. Esther mulai ikut yang namanya pemilihan Miss Universe. Kerajaan Persia. Dan hari itu singkat cerita, Esther bisa menggerakkan hati raja. Sehingga dia dipilih dari beribu-ribu wanita di Persia. Kita mau baca ya saudara ya. Esther 2 ayat 5 sampai 7. Esther 2 ayat 5 dan 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simai bin Kis, seorang Benyamin, seorang suku yang terkecil di Israel. Yang terkecil garis bawahi Benyamin. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Seorang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, seorang yatim tidak menghalangi untuk mencapai destininya. Hari ini engkau yatim, engkau tidak punya apa-apa. Percayalah, Tuhan sanggup mereka-reka yang baik dalam hidup saudara dan saya. Esther seorang yang tidak berapa dan tidak beribu, diangkat anak oleh Mordekai. Tapi kita tahu kisahnya. Dia menjadi seorang pahlawan untuk bangsanya. Amin. Amin saudara. Di kitab Esther itu ada 2 tokoh yang penting. Betul saudara? Esther jagoannya lah. Jagoannya itu Esther sama Mordekai. Esther itu dia orang yang tidak berbapa, tidak beribu. Orang berkata tidak punya masa depan. Tapi hari itu Tuhan sanggup mengirimkan Mordekai kepada Esther. Dan dia menjadi bintang, menjadi hero, menjadi warrior. Hari ini apa itu? Benang merahnya apa? Mungkin hari ini Tuhan akan mengirimkan Mordekai dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak bisa jadi bintang sendirian, tapi kita bisa jadi bintang karena ada Mordekai yang ada di dekat saudara dan saya. Mungkin seringkali orang berkata, Mordekai itu seperti lambang dari Roh Kudus. Benar juga. Dia Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi mungkin juga dia akan memberikan real jasmani Mordekai dalam hidupmu. Apakah itu pemimpin rohanimu? Apakah itu kakak rohanimu? Dia akan menuntun engkau. Mordekai. Mari siapkan dirimu. Apakah engkau jadi Esther?
Apa engkau jadi Mordekai? Tapi percayalah, menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang bintang, kita nggak bisa sendirian. Kita butuh yang namanya teman sekerja Tuhan. Betul? Kita butuh namanya partner. Kita butuh yang namanya kakak. Butuh mentor. Kalau nggak bisa, tanya. Ini loh, kamu udah ngelakuin ini. Tanya. Seringkali orang nggak mau tanya. Makanya sesat di jalan. Betul saudara? Hari-hari ini kita mau jadi pahlawan. Kita mau jadi star. Kita mau jadi bintang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita butuh orang lain. Kita butuh Roh Kudus. Dan mari, Tuhan siapa Mordekainya itu? Mari. Biar engkau yang mengirimkan kepada saya. Saudara tahu cerita tentang Adam dan Hawa? Dulu saya pernah ngobrol sama teman saya. Sama saudara-saudara saya cowok. Adam itu dulunya sebelum ada Hawa, dia enak hidupnya sama Tuhan, dating sama Tuhan terus. Betul? Temannya gajah, simpanse, monyet, jerapah, happy tiap hari ada di kebun binatang, di Taman Eden yang sangat indah. Tapi begitu dapat Hawa, nah, jadi ini jatuh di dalam dosa. Memang Adamnya salah, diam aja. Tapi ini gara-gara ada Hawa ini. Coba Tuhan gak ngasih Hawa. Mungkin Adam tetap ada di Taman Eden sampai sekarang. Betul saudara? Dulu saya berpikir iya ya benar ya. Waduh berarti sebenarnya tuh wanita itu membawa sesuatu kesusahan nah gitu ya. Wanita itu membawa kesusahan lah. Rewel gitulah. Coba gak rewel kayak Hawa. Mungkin gak ketemu yang namanya ular gitulah. Ini kan rewel gitulah. Rewel jalan-jalan gitu kan ya. Jalan-jalan sore ketemu ular gitulah. Dan akhirnya ngobrol ya. Makanya pas Adamnya susah diajak ngobrol. Padahal perempuan itu butuh ngobrol. Ngobrol sama ular. Dan akhirnya terjadilah yang namanya dosa itu. Dulu saya berpikir seperti itu. Saya pas berdoa, saya cuma ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan ya, benar ya Tuhan seperti itu. Kalau misalnya Hawa nggak jatuh dalam dosa itu kan semuanya kita kan ada di Taman Eden. Nggak perlu yang namanya kesusahan, berjerih payah, berkeringat untuk menghasilkan sesuatu. Tapi Tuhan ngomong seperti ini ke saya. Bagus sih saudara. Nah sebenarnya aku kasih Hawa itu supaya Adam itu menyelesaikan destininya. Ketika Adam itu sendirian bisa enggak? Bisa. Saudara, saya bawa ini sendirian bisa enggak? Bisa saudara. Saya bawa ini sendirian tuh bisa. Tuhan tuh jelasin ini. Kenapa aku kasih Hawa? Ayo nak, gendong bareng. Kamu bawa ini, paling jalan 1 kilo, capek. Tapi bersama Hawa, engkau bisa jalan 2 kilo. Dengan membawa ini gak capek. Ini maksudnya ada juga yang gak nikah, gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa. Karena Tuhan tuh menciptakan Adam itu single, utuh. Dan ketika dia ngasih Hawa, Tuhan ngomong apa? Menjadi penolong. Satu, oneness, satu. Laki-laki akan bergabung dengan istrinya itu satu, bukan 2. Jadi ketika ada Hawa di sampingmu Adam, engkau akan menyelesaikan lebih banyak destiny yang Tuhan sudah nyatakan. Mungkin kamu cuma bisa berjalan 1 mil seharusnya. Tapi ketika ada Hawa di sampingmu, engkau akan berjalan 2 mil. Oh gitu ya Tuhan. Iya. Tapi memang iblis itu jahatnya minta ampun. Iblis itu jahatnya minta ampun. Dia membuat segala sesuatunya. Rencana yang Tuhan sudah nyatakan atas Adam dan Hawa dirusak.
Itu iblis. Sampai hari ini pun dalam rumah tangga, Tuhan sudah memberikan destiny yang terbaik buat saudara dan saya. Tapi kita harus jaga itu, kita harus rawat itu, usahakan itu. Supaya apa? Supaya destiny saudara dan suami dan istri itu bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ngomong seperti itu, oh gitu ya Tuhan. Berarti bukan gara-gara Hawa, bukan nak. Bukan. Karena manusia itu punya free will, punya kehendak bebas. Dan itu gak bisa disangkal. Hidup itu adalah pilihan. Ketika engkau memilih yang salah, maka seumur hidupmu engkau akan menerima dan membayar harganya sampai lunas. Ada anugerah, ada anugerah. Seperti Pak Kris Muntu kemarin ngomong, ketika engkau meninggalkan Tuhan, engkau jauh. Engkau harus balik ke titik nol, saudara. Betul saudara? Nah, balik ke titik nol itu harus bayar harganya, saudara. Sakit, sakit. Adam sampai matinya, dia tetap berharap dia kembali ke Taman Eden. Tapi dia gak pernah balik. Oke, balik lagi ke kitab Esther. Itu saya menjelaskan kenapa Esther butuh yang namanya Mordekai. Kita butuh orang-orang seperti Mordekai dalam hidup kita untuk membawa kita sebagai bintang dan sebagai pahlawan di dalam dunia ini. Amin. Pahlawan itu gak pernah sendirian, saudara. Pahlawan itu ketika sendirian, ketika dia dikasih tanda bintang jasa. Dikasih gelar pahlawan itu. Tapi ketika dia melakukannya, dia tidak pernah sendirian. Beda sama Superman, beda sama Batman. Batman pun punya teman yang namanya Robin. Betul, ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu. Ya sudah. Kalau Superman itu sendirian, tapi di akhir cerita Superman itu dapat lagi yang namanya Super Girl. Nah, itu Koheri tahu. Artinya Superman pun butuh yang namanya Super Girl. Esther butuh yang namanya Mordekai. Amin. Kita baca lagi. Esther 2 ayat 13 sampai 20. Hari itu Esther ikut namanya beauty contest. Beauty contest. Esther 2 ayat 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya. Untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Beauty contest dimulai. Pemilihan Miss Universe dimulai. Ayat 15, ketika Esther anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari apa yang dianjurkan oleh Hegai. Dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Hari ini kita mau jadi bintang. Kita mau jadi pahlawan. Mari kita menyalipkan keinginan daging setiap kita. Amin. Kita lebih mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan saya. Saya mau nurut apa yang Tuhan mau. Roh Kudus mau apa, saya mau nurut. Memang gak gampang, tapi kita belajar. Oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ini namanya favor, saudara. Orang lihat saudara, orang lihat Esther langsung jatuh hati. Mau marah, enggak jadi marah. Itu seperti kayak saya sama anak saya perempuan, anak saya laki beda, saudara. Laki sih, anak saya perempuan, itu ngelakuin kesalahan. Mecahin gelas, saudara. Gelas saya ke gelas kesayangan saya dipecahin, saudara. Itu saya pulang, dia itu mau nuang kopi ke gelas kesayangan saya. Maksudnya baik. Nuang kopi ke gelas kesayangan saya. Itu jatuh, pecah, saudara, gelas saya. Saya pulang dari kerja. Dia langsung ngomong, papa sorry banget. Sorry banget. Tadi mecahin gelas. Loh, gelas yang mana, no? Gelas yang ini. Waduh, gelas kesayangan saya. Tapi karena saya kasih
sama dia. Marah nggak? Nggak marah saudara. Ya sudah nanti beli lagi. Harga gelas nggak seberapa. Tapi, maaf kata ya, coba pembantu saya. Itu perkara sulit itu saya. Perkara sulit. Bisa kokon ganti. Iki tuh kue yang luar negeri iki. Nyuci gelas kok kayak gitu. Itu kalau pembantu. Betul saudara? Tapi kalau anak saya, ya sudah no, enggak apa-apa no. Nanti beli lagi. Karena apa? Kasih. Betul saudara? Kalau Tuhan sudah kasih sama saudara, sayang sama saudara. Maaf loh saudara. Saudara ngelakuin sesuatu yang enggak baik buat Tuhan. Cuma, kenapa tonang? Kenapa tono? Kok kau yang lakukan seperti itu? Ayo balik. Saya cuma ngomong ke anak saya, lain kali hati-hati. Jangan gegabah. Dia nuang kopi, nggak pelan-pelan. Dia tahu buru-buru, saya datang, dia buru-buru ambil kopi, langsung dituangin. Gelasnya melesat ke bawah, pecah. Gitu. Tapi saya nggak marah. Ya sudahlah. Padahal mamanya udah ngomong, pasti nanti mama marah, pasti nanti papa marah. Mamanya udah ngomong gitu. Saya datang, papa jangan marah. Luluh hati saya. Adem. Coba, kalau tadi saya ngomong membantu, Pak maaf Pak, dan tenan kan langsung ngomong. Karena saya kasih, karena sayang sama anak saya nggak marah. Hari ini biarlah setiap kita seperti Esther, dia sangat cantik, firman Tuhan ngomong, sangat sopan, ora aji mumpung saudara. Aji mumpung, ono perhiasan, lumayan. Oh kan seringkali kita ngomong lumayan, aji mumpung. Nggak dapat rajanya, dapat perhiasannya, wis nggak apa-apa lah. Nggak dapat Tuhan, yang penting sugih. Oh, wis nggak apa-apa. Nipu sana, nipu sini, nggak apa-apa. Yang penting sugih. Seringkali kita ngomong gitu. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan daging kita. Amin. Nek wong Cirebon ngomong apa? Maruk. Maruk, betul? Serakah, maruk. Maruk pisan wong kuya. Nah, wong Cirebon ngomongin sering gitu. Maruk pisan iraku. Nah, serakah. Nah, ayat 16 loncat saudara. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istana pada bulan yang ke-10 yaitu bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan. Singkat cerita saudara, Esther terpilih ayat 20. Terpilih dan dia mendengarkan suara Mordekai kan. Esther 2 ayat 20, adapun Esther tidak memberitahukan asal usulnya dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepada oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai. Istana, kekayaan, kecukupan tidak pernah mengubah sikap dan karakter Esther. Dia tetap menurut sama Mordekai. Amin saudara. Hari ini berapa banyak orang yang diberkati berubah hatinya. Berapa banyak orang yang dikasih kepercayaan berubah cara pikirnya. Esther tidak mengubah karakternya ketika dia ada di dalam istana. Bisa ngerti sampai sini saudara? Dan hari itu, setelah itu, ini baru cerita yang ramenya. Haman, muncul kata orang yang namanya Haman. Singkat cerita kemarin sudah dijelasin sama Pak Gideon. Haman pengen menghancurkan, pengen membinasakan semua orang Yahudi. Orang Yahudi mau dihancurkan karena menurut Haman ini adalah orang bangsa yang tidak baik. Yang bisa membawa negeri Persia, negeri Media menjadi hancur. Jadi harus dihancurkan. Singkat cerita, Haman itu menjadi seorang pembesar. Tangan kanannya Ahasiweros. Betul saudara? Dia pengen menghancurkan orang Yahudi. Dan akhirnya kan Mordekai datang ke Esther kan? Betul saudara? Datang ke Esther, minta tolong ke Esther. Kamu harus ayo,
kamu harus berdiri buat bangsamu. Kalau kamu nggak berdiri buat bangsamu, bangsamu ini akan hancur. Dan ketika itu Esther masih ragu-ragu. Mau berdiri atau enggak ya? Mau berdiri atau enggak ya? Dan akhirnya sampai singkat cerita, Mordekai ngomong, kamu enggak berdiri pun nanti ada pertolongan dari Tuhan atas bangsa ini. Dan Esther mengambil sikap hari itu. Oke. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dia tidak pernah sombong akan posisinya. Dia ngomong, dukung aku. Doakan aku. Supaya aku bisa kuat. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, waktu siang. Baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hari itu Esther punya tujuan. Punya tujuan. Orang yang kemarin siapa ya? Freddy kalau nggak salah ngomong. Apa itu? Orang yang nggak punya tujuan itu tidak pernah sampai tujuan. Betul saudara? Kalau saudara tidak punya tujuan, saudara tidak akan pernah sampai kepada tujuan itu. Jadi perjalanan yang tidak pernah sampai itu adalah perjalanan tanpa, nah itu dia. Bukan perjalanan Semarang-Bandung atau perjalanan Cirebon-Semarang, itu ada tujuannya. Tapi perjalanan yang tidak pernah sampai itu adalah perjalanan tanpa tujuan, saudara. Esther punya tujuan. Esther punya tujuan. Tujuannya itu dia dapat dari mana? Dari Mordekai. Esther 5 ayat 3 dan 8. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Sudah disinggung kemarin. Dan itu raja naik 2 kali loh. Setengah kerajaan loh. Karena tadi apa? Begitu lihat Esther, rajanya apa? Langsung kasih, langsung sayang. Sama ketika saya ngelihat anak saya langsung luluh, capek kerja, putek kerja, nemui pegawai yang nggak benar, apa segala sesuatu perkara. Begitu lihat anak mecahin gelas pun, selesai tuh, nggak ngamuk tuh, gitu loh. Ketika raja lihat Esther, hatinya adem, langsung pengen dikasih setengah kerajaan. Saudara pernah mikirin, Anda sebagai Esther di depan raja, wilih setengah kerajaan bos, setengah kerajaan. Wah wes bubar, Mordekai bubar, wes aku nengene wae, saya di sini aja. Setengah kerajaan milik saya kok, 50%. Jadi calo paling 2,5%, 5%. Ini 50%. Kapan lagi 50%? Sikat bleh. Hari itu kalau Esther ngomong, ya sudah raja nggak jadi. Saya nggak jadi ngadep. Maksudnya saya nggak jadi ngajak raja makan. Habis rencananya bubar. 50% dapat. Zaman sekarang mana ada 50% fee-nya? Jarang saudara. Nggak ada 50% fee itu. Tapi hari itu Ahasiweros ngomong 2 kali sama Esther. Tak kasih setengah kerajaanku. Orang yang nggak punya tujuan hidup, dia akan menerima dengan gampangnya, betul? Tapi kitab suci berkata, Esther itu bukan orang yang sembarangan. Amin. Biarlah hari ini engkau menjadi Esther di hadapan Tuhan. Engkau bangkit menjadi terang. Engkau bangkit menjadi pahlawan Tuhan. Amin. Kenapa Haman itu bisa hidup? Itu kesalahannya siapa sih sebenarnya? Kesalahannya Saul, saudara. Haman itu orang Agag. Saul itu disuruh sama Samuel, disuruh Tuhan membumi hanguskan Agag.
semua suruh matiin. Tapi nggak dilakuin. Betul saudara? Dan akhirnya jadi yang namanya Haman itu. Agag itu moyangnya si Haman. Kalau waktu itu habis, semua selesai. Tapi karena nggak dihabisin sama Saul, toh Tuhan tetap beracara. Betul saudara? Dihabisi lewat namanya Mordekai sama Esther. Karena memang harus habis musuh-musuh Tuhan. Musuh-musuh Israel harus habis. Saudara tahu, dari kitab Esther 1 sampai nanti terakhir, tidak ada satupun nama Tuhan disebut. Nama Yehova itu tidak ada. Saudara nanti bisa baca di kitab Esther. Tidak ada kata Allah atau Tuhan, tidak ada. Tapi percayalah, sekalipun nama Tuhan tidak disebut, nama Allah tidak disebut, tapi Tuhan bekerja lewat hidup Esther dan Mordekai. Biarlah hidupmu dan hidupku seperti itu. Mungkin engkau gak perlu ngomong istilahnya, aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus, aku orang Kristen. Tapi ketika hidupmu dan hidupku mencerminkan seperti anak-anak kerajaan surga, semua orang akan melihat, iku wong Kristen, itu wong percaya. Itu loh yang namanya orang percaya Yesus ya, seperti itu. Biarlah hidup kita menjadi Esther dan menjadi Mordekai di akhir zaman ini. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekalipun kita gak melihat, sekalipun kita gak merasakan, tapi percayalah, Tuhan lagi bekerja dalam hidupmu dan keluargamu. Amin saudara. Gak kelihatan, rasanya lambat, prosesnya gak cepat selesai, tapi percayalah saudara, Tuhan lagi bekerja. Tuhan lagi berusaha untuk hidupmu. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tetap lekatkan hatimu kepada Tuhan. Maka destinimu akan sampai seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa atas diri saudara dan saya. Tidak ada kata mustahil. Dia sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia sanggup merubah yang namanya kematian menjadi kehidupan. Dan percayalah, yang mati dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan hidupkan. Amin. Tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi kematian, tidak ada pemotongan destiny di antara setiap kita. Yang ada kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang hidupnya Esther ya. Esther itu mempunyai sesuatu yang saya bisa kasih judul ya, kekristenan yang stabil ya. Apa sebabnya saya katakan bahwa Esther itu suatu contoh ya, di mana dia itu mempunyai suatu kehidupan iman yang stabil. Contohnya, tadi dikatakan dalam firman Tuhan melalui Luki tadi, sekalipun dia sudah jadi ratu, kedudukannya sudah enak, diberkati luar biasa, tapi dikatakan dia tetap mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Mordekai. Jadi begini saudara, kalau suatu saat Tuhan itu membawa kita ke lembah, biasanya kalau kita di lembah itu sembayangnya, doanya, puasanya, waduh luar biasa. Karena apa? Ada di lembah, butuh pertolongan, butuh kekuatan. Double di dalam pengikutannya kepada Tuhan. Puasanya, baca Alkitabnya, ya, pol-polan lah. Ya. Begitu Tuhan sudah mengangkat sampai ke puncak gunung, sudah lupa, sudah kayaknya nggak butuh sih. Jadi sembayangnya juga nggak pol-polan. Puasanya mungkin nggak usah puasa.
hidupnya sudah enak. Itu namanya kekristenan yang tidak stabil. Tapi biar ayat ini juga melengkapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan melalui Luki tadi. Belajar punya kehidupan kekristenan yang stabil. Dalam keadaan di lembah kita tetap setia sama Tuhan. Dalam Tuhan membawa kita naik ke puncak gunung yang tinggi, hidup dalam kelimpahan. Tetap katakan, Tuhan, aku tetap punya kehidupan iman kepadamu yang stabil. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Dalam keadaan apapun, tetap jangan lupa dari mana kita diambil. Ya. Ayat yang mengatakan kita harus jangan lupa dari mana kita diambil. Itu membuat kita tetap dapat setia sampai garis akhir. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak, betapa rapuhnya kami sebagai anak-anak-Mu. Seringkali tidak dapat punya kehidupan yang stabil seperti Esther yang tadi diceritakan. Sekalipun kedudukannya sudah berubah, tapi tetap Tuhan, dia tetap setia dan patuh kepada Mordekai. Bapak, biarlah pelajaran ini ada dalam hidup kami. Apapun kau bawa kami, saat kami akan menikmati akan segala sesuatu kelimpahan yang Engkau izinkan kami menikmatinya. Ajar kami Tuhan punya kehidupan kekristenan yang stabil. Untuk tidak mempunyai sesuatu kehidupan yang selalu naik turun dan naik turun. Tuhan, apalagi menjelang besok, kami memperingati akan hari pengorbanan-Mu yang terlalu amat luar biasa Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang merelakan segala-galanya, kemuliaannya, namanya, semua yang ada dalam hidupnya diserahkan. Dan sampai rela mati, enggak ada Tuhan, kecuali Engkau. Karena itu ajar kami dalam hari-hari ini ya Tuhan. Belajar untuk tidak menyakitkan hatimu. Engkau begitu amat sangat sayang buat kami. Dan dunia ini Tuhan. Buat kami menghargai. Buat kami mencintaimu dan tidak menyakitkan hatimu dalam segala perkara kehidupan kami. Jamin kami Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap punya kehidupan pengikutan kami yang stabil dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu pada hari ini. Bapak, kami berdoa tetap Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Masalah terlalu banyak dalam hidup kami Tuhan. Masalah keuangan, masalah kesehatan, banyak hal Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau lepaskan kami. Engkau mampukan kami. Engkau sembuhkan kami. Biar kami boleh merasakan dalam masa Purim ini, masa menjelang kebangkitan-Mu Tuhan, ada perkara yang ajaib. Untuk kami boleh melihat akan cara kerja-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami minta perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah keamanan tetap ada dalam negara kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami saat ini.
Semua peraturan-peraturan yang keluar Tuhan, Engkau tahu seringkali sangat menjadi beban buat hidup kami. Tapi ajar kami tahu, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Masa keamanan terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk seluruh bencana-bencana yang bakal terjadi. Segala isu-isu sakit penyakit, kami minta saat ini ya Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Engkau berikan daya tahan tubuh buat kami, sehingga daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Apapun yang terjadi di luar tidak akan dapat memasuki tubuh jasmani kami, karena Engkau memberikan daya tahan tubuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Perlindungan yang daripadamu tidak pernah undur dari kami. Kemanapun kami pergi, selubung yang daripadamu meliputi kami dan keluarga kami. Biarlah mata kami pun ada dalam perlindunganmu. Telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Terus pegang akan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang hancurkan Tuhan. Kau memberkati hari ini semua yang kami kerjakan. Tangan kami, kaki kami Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang sangat membawa berkat. Semua apa yang kami kerjakan hari ini, kami persembahkan kepadamu. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berkat buat hidup kami. Dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.